Kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, lepas ni, kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus-bungkus baju dia. Semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indonesia semangka. Kian lama, kian banyak anak-anak di negara Malaides yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, semua itu seakan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para warga Malaides. Contohnya seperti video seorang guru yang sempat viral, yang menegur anak-anak muridnya, dikarenakan mengerjakan tugas di sekolah ketika menjawab sebuah soal, jawabannya malah menggunakan bahasa Indonesia. Dan kali ini, ada warga Malaides yang sepertinya sedang mengalami sakit mental, yang mengusulkan kepada orang tua, bagi anak-anaknya yang suka berbahasa Indonesia, disarankan untuk dikirim saja ke Indonesia. Kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok? Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Indon tu, lepas ni, kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus-bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indonesia semangka. Enak banget. Dia sibuk sangat. Esok kumpulkan semua esok dekat KLIA, kita naikkan dia kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa, bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia. Dia kena cakap betul-betul. Saya nak tembikai. Sedapnya. Hari ni saya letih. Tak ada, dia tak cakap, capek banget. Saya mau semangka. Kalau macam tu kita packing baju dia, kita bungkus baju dia semua. Esok kita hantar dia pergi Indonesia. Tak payah balik-balik rumah dah. Tak payah duduk dengan ibu ayah dah. Tak payah. Suka cakap bahasa Indonesia kan? Tak suka cakap bahasa Malaysia kan? Tak payah duduk Malaysia dah. Saya dulu pun suka tengok cerita Nabila. Nabila takut. Ya Allah, Nabila takut. Ketika sehat, ingatlah pada Allah. Ketika sakit, ingatlah pada Allah. Tapi tak ada pula cakap bahasa Indonesia. Elok je ni sampai besar cakap bahasa Malaysia. Kenapa adik-adik nak ikut cakap bahasa Indonesia? Ibu ayah packing baju dia, hantar Indonesia sekarang. Okay? So ibu ayah, boleh follow teacher untuk tips yang seterusnya. Apakah warga Malaides memang ditakdirkan sebagai insan yang memiliki pemikiran yang sungsang? Karena, kosakata yang ia jadikan perkara, ada pada kamus bahasa mereka. Dan itu menandakan, bahwa memang benar, kalau Malaides telah mencuri kosakata bahasa Indonesia, demi memperkaya dan mempertebal kamus mereka. Namun yang anehnya, warga Malaides tidak tahu, meskipun ia adalah seorang guru, ataupun profesor. Namun di satu sisi mereka tetap saja menyangkal keberadaan bahasa Indonesia, yang malah mereka anggap sebagai bahasa Melayu. Disitulah terlihat jelas propaganda yang dilakukan Malaides terhadap Indonesia. Jika ada yang menggunakan bahasa Indonesia, yang mereka anggap sebagai bahasa Melayu, mereka langsung gelisah, marah, dan sebagainya. Hingga pernah dialami oleh seorang warga Malaides lainnya, dan ia menceritakan pengalamannya, ketika terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia, dan ia pun langsung mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para warganet Malaides. Sehingga ia pun bertanya, kenapa ketika warga Malaides menggunakan bahasa Inggris, banyak yang memuji-muji. Sedangkan ketika menggunakan bahasa Indonesia, mereka dimaki-maki. Ada apa sebenarnya dengan bahasa Indonesia, bagi para warga Malaides? Bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan
Namanya juga channel saya, channel Ivy-Fan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Tapi ndak apa, itu bagus. Kita belajar bahasa dorang belajar bahasa kita. Sama sih. Bahasa Indonesia saat ini dapat dikatakan telah semakin digemari oleh generasi muda Malaides. Sehingga pernah ada riset dari sebuah perguruan tinggi di negara Malaides terkait dengan gemarnya generasi muda Malaides yang suka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi berbalik semula pada soalan iaitu bagaimana TikTok ini boleh menjadi satu medium penyebaran bahasa Indonesia kepada masyarakat di Malaysia, terutama dalam golongan pelajar. TikTok ini merupakan media sosial yang mempamerkan video-video pendek daripada data yang dikumpulkan. Kalau boleh kita lihat pada skrin, telah ditunjukkan seramai 58.1% responden kita, iaitu daripada 105 orang pelajar Universiti Malaya telah memilih TikTok sebagai media sosial, aplikasi media sosial yang utama yang mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam masyarakat tempatan. Seperti yang anda semua tahu, YouTube merupakan satu medium atau aplikasi yang membolehkan seseorang itu untuk menonton video yang berdurasi panjang. Dan selalunya video-video yang berdurasi panjang ini adalah dalam bentuk filem ataupun drama-drama yang berseries. Jadi kalau kita lihat masyarakat di Malaysia, terutama sekali pelajar Universiti Malaya, selalunya dalam YouTube ni mereka akan menonton sinetron yang biasanya episodnya lebih kurang 100 episod. Selain itu, melalui YouTube juga, mereka juga boleh mendengar kompilasi lagu Indonesia yang popular. Oleh itu, pada pendapat saya, itulah merupakan satu alasan yang mana pendedahan yang lama atau panjang itu menyebabkan tersebarnya bahasa Indonesia. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Nisa. Jadi, pada pandangan saya, muzik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya kerana kebanyakan lagu Indonesia ini menggunakan bait-bait lirik yang dihasilkan secara jujur dan tulus daripada hati, kemudian terus disampaikan melalui sesebuah lagu. Secara umumnya, golongan influencer ini adalah golongan yang berpengaruh dan mampu untuk menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Apa sahaja yang dilakukan oleh golongan influencer ini akan diikut-ikut dan pelajar juga akan terikut-ikut dengan apa sahaja yang mereka lakukan. Hal ini termasuklah dari aspek bahasa. Golongan pelajar, terutama pelajar Universiti Malaya, senang terikut dengan aspek bahasa yang dituturkan oleh influencer ini. Benda-benda tular atau trend baru di media sosial sering bermula dari Indonesia. Seperti yang kita tahu, drama Indonesia ini memang daripada dulu lagi telah banyak disiarkan di siaran TV di Malaysia. Malah sejak beberapa tahun yang lepas, Astro sendiri telah menyediakan satu saluran khas untuk rancangan televisyen dari Indonesia saja. Jadi kalau sesiapa yang meminati drama Indonesia, mereka boleh membeli saluran tersebut untuk menonton drama-drama khas daripada Indonesia. Kita ni dibesarkan dengan drama dan sinetron daripada negara jiran. Mungkin bukan semua, tapi saya pasti ramai yang menonton drama-drama Indonesia sewaktu mereka kecil. Fenomena bahasa Indonesia yang digemari oleh generasi Malaides, akibat adanya pengaruh kuat melalui media sosial, entah itu dalam sebuah film ataupun musik yang berasal dari Indonesia yang kian beragam. Bahkan juga, membuat bahasa gaul Indonesia
menjadi populer di kalangan generasi muda Malaides, sehingga memicu kekhawatiran bagi para warga Malaides yang memiliki penyakit mental, iri hati, dan sebagainya. Dikarenakan dominasi bahasa Indonesia di Malaides semakin menyebar luas, banyak dari warga Malaides yang langsung memperlihatkan bahwa ia sedang mengalami sakit mental. Dengan banyaknya warga negara lain yang menggunakan bahasa Indonesia, itu menunjukkan tingginya peminat bahasa Indonesia di tingkat global. Dan itu semakin membuat warga Malaides sakit mental. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.